Ketidakhadiran Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Muhammad Zamrun Firihu dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 14 Mei 2025, menimbulkan pertanyaan besar sekaligus kekecewaan di kalangan anggota Dewan. Rapat tersebut sedianya menjadi forum klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Rektor UHO dalam penghapusan kuota jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP bagi siswa SMA Negeri 1 Raha. RDP yang dilangsungkan di gedung DPRD Sultra itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, bersama Ketua Komisi 4, Andi Muhammad Sanudin. Mereka menegaskan bahwa ketidakhadiran rektor tidak akan menghentikan proses penelusuran dugaan pelanggaran ini, justru menjadi dasar yang lebih kuat bagi DPRD untuk melangkah lebih jauh, termasuk membentuk pansus. Kami sudah mencoba menghubungi Rektor UHO lebih dari 10 kali, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Namun, tidak ada respons. Ini menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap lembaga legislatif, ujar Laode Tariala kepada awak media usai rapat. Menurutnya, DPRD akan menjadwalkan kembali RDP dengan mengagendakan pemanggilan ulang terhadap Prof. Zamrun. Ia menegaskan, forum RDP tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Ini adalah forum resmi yang membutuhkan kehadiran langsung. Kami tidak bisa menerima wakil atau pernyataan tertulis. Klarifikasi harus diberikan secara lisan dan terbuka, ujarnya tegas. Isu penghapusan kuota SNBP untuk siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Raha mencuat setelah adanya laporan dari Ikatan Mahasiswa Muna di Kendari Imalak yang menyebut adanya indikasi intervensi dalam proses seleksi masuk Fakultas Kedokteran dan Farmasi di UHO. Imlak menilai bahwa penghapusan kuota tersebut sangat merugikan siswa-siswa dengan prestasi akademik tinggi, serta mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Dalam RDP yang tetap digelar meski tanpa kehadiran sang rektor, sejumlah pihak terkait hadir untuk memberikan keterangan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, Kepala SMA Negeri 1 Raha, Ahmad Jaya Adi, serta perwakilan dari Imlak dan Dewan Pembinanya. Aksah, rapat tersebut menghasilkan 5 poin kesimpulan sebagai langkah lanjutan DPRD Sultra. Pertama, Rektor UHO Prof. Zamrun akan dipanggil kembali dalam RDP mendatang dan diwajibkan hadir secara langsung. Kedua, orang tua siswa peringkat 1, 2, dan 3 dari SMA Negeri 1 Raha akan dihadirkan untuk memberikan keterangan secara terbuka. Ketiga, seorang guru yang disebut-sebut telah dihubungi oleh kerabat Rektor UHO akan dipanggil untuk menjelaskan adanya dugaan intervensi. Keempat, hasil RDP akan dibawa ke Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi RI untuk perhatian lebih lanjut di tingkat nasional. Dan kelima, DPRD akan mempertimbangkan pembentukan pansus guna menyelidiki dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UHO. Dalam RDP tersebut, muncul pengakuan mengejutkan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raha yang menyebutkan adanya permintaan tidak resmi dari kerabat Rektor UHO untuk menaikkan peringkat seorang siswa dalam daftar prestasi. Disebutkan bahwa siswa yang awalnya berada di peringkat 100-an diminta untuk dimasukkan dalam 3 besar. Namun, Kepala Sekolah menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak ingin merusak sistem penilaian yang telah berlangsung objektif. Kami menghargai integritas dan nilai-nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Karena itu, permintaan tersebut tidak kami akomodasi, kata Kepala Sekolah Ahmad Jaya Adi dalam rapat tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Sultra, Andi Muhammad Sanudin, menilai bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menekankan pentingnya klarifikasi langsung dari Rektor UHO untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Kalau memang ada intervensi dalam bentuk apapun, itu harus dibongkar. Kita bicara soal masa depan anak-anak Sultra yang punya hak untuk mendapat akses pendidikan secara adil, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa jika pemanggilan ulang terhadap Rektor UHO kembali diabaikan, maka DPRD akan menginisiasi pembentukan pansus. Kami akan dorong penyelidikan menyeluruh. Hasilnya akan kami sampaikan kepada Komisi 10 DPR RI dan juga kepada Kemenristek Dikti RI untuk ditindaklanjuti, tambahnya. Sementara itu, Aksah dari Imlak menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Menurutnya, apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Raha menjadi bukti bahwa ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak universitas yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Kami sudah melaporkan hal ini ke Polda Sultra dan akan terus mendesak agar proses klarifikasi dan investigasi berjalan transparan. Ini bukan hanya soal satu sekolah, tapi soal prinsip keadilan dalam dunia pendidikan secara keseluruhan, ujarnya. Imlak juga menyoroti bahwa penghapusan kuota jalur prestasi sangat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Apalagi, jalur SNBP selama ini dikenal sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi akademik siswa dari berbagai daerah. Langkah DPRD Sultra yang terus menindaklanjuti persoalan ini menandakan bahwa dugaan pelanggaran oleh Rektor UHO Prof. Zamrun bukan sekadar isu internal kampus. Dengan melibatkan Komisi 10 DPR RI dan Kemendristek-Dikti, DPRD Sultra ingin memastikan bahwa praktik semacam ini mendapat perhatian dan pengawasan serius dari pemerintah pusat. Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, berharap agar Prof. Zamrun menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dalam proses ini. SMA Saturaha tidak punya perwakilan dan tidak punya ruang untuk bisa masuk di Unham. Saya izin kepala sekolah, saya mau benar kalau ada. Saya hanya mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, saya langsung, apa penyebab sehingga siswa SMA Saturaha tidak bisa masuk di 3 fakultas? Itu yang pertama. Apakah ada aturan yang mengganjal atau ada hal lain? Saya minta penjelasan langsung ke kepala sekolah. Terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin langsung saja menjawab pertanyaan dari Pak Ketua. Terus apa yang Ya. Pertama terkait prestasi ini, sebetulnya SMA saat itu yang masuk siswa ada 22 orang. Jadi tahun ini itu SMA Saturaha itu bebas tes 31 orang. Tapi ada 9 siswa yang bebas tes di luar Unham. Jadi yang masuk di Unham itu ada 22 orang. Termasuk 1 untuk Kesmas, 1 orang lulus. Datanya sama saya. Yang tidak masuk itu hanya di Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Terkait alasan ataupun kenapa mereka tidak sampai tercover di kedokteran ataupun di farmasi, sebetulnya itu bukan domainnya kami, Pak. Karena kami itu, tugasnya kami sekolah hanya melakukan eligible peringkat. Berdasarkan nilai rapor semester 5, itu kami serahkan ke pansel untuk diseleksi. Dan itu menjadi domain panitia pusat atau pansel pusat ataupun perguruan tinggi dengan kriteria yang sudah mereka tetapkan, memilih dan menentukan siapa yang bebas tes di fakultas kedokteran itu. Jadi secara prinsip mengenai mekanisme ataupun kenapa sampai tidak lolos, mungkin kalau ditanya ke sekolah kita tidak bisa memberikan jawaban yang cukup. Ya, terima kasih. Ya. Saya lanjut. Pertanyaan kedua. Adakah yang mengintervensi kepala sekolah untuk merubah nilai yang rapor sehingga bisa meloloskan orang tertentu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terkait pertanyaan ini, sesungguhnya saya ini jujur sampaikan bahwa secara langsung ataupun tidak langsung tidak pernah berhubungan dengan Pak Rektor. Pak Rektor itu tidak pernah WA saya, tidak pernah telepon saya, atau tidak pernah bertemu dengan saya. Termasuk juga keluarga ataupun kerabat dari Pak Rektor yang anaknya bersekolah di SMA Negeri Saturaha pun juga itu tidak pernah bertemu dan ketemu saya ataupun telepon saya. Hanya memang kerabat Pak Rektor ini itu sempat berkomunikasi dengan salah satu guru saya, menyampaikan bahwa anaknya ini ada anaknya di SMA 1 yang mau masuk kedokteran, apakah ini bisa dimungkinkan untuk diupayakan untuk masuk kedokteran. Kemudian guru saya ini besoknya itu ketemu saya bahwa ada informasi ini seperti ini. Saya sampaikan bahwa saya kalau misalkan dia masuk kedokteran itu adalah hak dia. Kenapa hak dia? Karena dia eligible. Dia masuk pada posisi peringkat 105.
Jadi SMA 1 Raha itu jumlah siswanya kelas 3 397 orang. Sesuai dengan mekanisme aturan bahwa SMA 1 bisa mendapatkan kuota pendaftaran itu 40% dari jumlah siswa kelas 3. Sehingga yang bisa mengikuti proses seleksi itu berjumlah 159 orang. Kemudian kebetulan ponakan Pak Rektor ini di peringkat 105. 105 ponakan Pak Rektor ini. Kemudian saya potong. Iya. Apakah ada orang yang intervensi supaya dari ranking 105 bisa naik ke ranking di atas? Secara langsung tidak ada yang intervensi saya. Hanya Bukan diintervensi. Ada orang yang menyampaikan, meminta bahwa kalau bisa ini dinaikkan rankingnya. Dan yang saya dengar itu kepala sekolah tidak mau. Benar nggak? yang benar seperti di bawah kerabat Pak Rektor ini itu minta diupayakan di kedokteran. Saya sampaikan bahwa untuk wilayah itu, untuk di kedokteran itu, sebetulnya itu posisinya itu tidak menjamin bahwa dia harus peringkat 1, 2, atau 3. Di peringkat manapun juga dia bisa masuk. Tetapi mungkin melihat potensi anak itu untuk ke kedokteran kan, mungkin pengalaman-pengalaman yang terjadi bahwa tidak ada ceritanya itu ranking 105 yang peringkat itu bisa masuk ke kedokteran. Paling kan dia bisa tembus itu 1, 2, 3, 4 lah. Itu pun paling banyak 4 orang setiap periodisasi. Saya sampaikan bahwa saya tidak bisa. Saya namanya mengubah peringkat, mengubah nilai. Saya tidak mau cederai murid-murid saya karena yang terpilih ini, yang dikirim ini adalah memang siswa terbaik yang sama satu lah. Saya yakin dan saya percaya bahwa itu adalah yang terbaik di situ. Jadi saya posisinya clear. Tetapi saya tidak bisa juga memveto bahwa ponakannya Pak Rektor tidak bisa masuk ke kedokteran. Tidak bisa karena dia juga punya kewenangan karena dia masuk posisi eligible. Ya, Ketika dia posisi saya pikir cukup dulu untuk itu. Kemudian kita sudah dengarkan tadi, insya Allah nanti izin ketua komisi, karena tadi ada yang meminta kerabatnya rektor. Selanjutnya, karena hari ini rektor pihak Unhalu juga tidak ada yang wakili, yang nama yang disebut tadi tidak saya sebutkan di sini, tapi nanti komunikasi dengan ketua komisi 4 kita akan panggil pada saat kita RDP berikutnya. Tidak berakhir di sini, karena kita juga ingin konfrontir persoalan ini sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan, sesuai dengan jujur kepala sekolah Pak Kadis. Coba bayangkan di sekolah, semua sekolah itu justru saya merasa SMA 1 berakhir. Ya saya sepakat dengan bahasa yang kawan-kawan sampaikan. Oh luar biasa ini, DPR undang tidak hadir Pak. Kita ini bukan pengadilan Pak, tetapi justru kita ingin hal-hal yang berkembang di luar kita selesaikan di sini minimal. Nah kalau seperti ini, ya kita juga tahu lah bahwa tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, ya ini secara hubungan kerja langsung memang kementerian DPR RI. Tetapi ini di wilayah provinsi kita. Kami Komisi Pendidikan ini Pak, kami hadir di sini juga karena rekomendasi partai, bukan mau kami nih para anggota Komisi 5 dan bertugas secara kemitraan untuk mendorong ini. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh teman-teman aktivis lintas kampus terkait kecewa tidak hadirnya rektor di sini, maka kami pun di DPR menyampaikan hal yang sama. Tadi ketua DPR menyampaikan, saya pun begitu. Pemimpin rapat hari ini kecewa bahwa harusnya ada yang mewakili lah. Paling tidak kalau itu benar atau tidak kan disampaikan di sini. Dan saya paling hafal bahwa teman-teman pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Dan yakinlah kita juga tetap mendorong ini sampai betul-betul hal ini terang di hadapan kita semua. Ada tanggapan dari Bapak Ibu Dewan? Dari Mas Hendrik kita cukup ya kita kita paling ya beberapa lagi kemudian kita simpulkan untuk kita lanjut di persiapan rapat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 Bang Andi Zainuddin, terima kasih telah meluangkan waktu untuk agenda RDP ini bersama dengan Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR Provinsi Tenggara. Yang kami hormati Ketua Kadis
Iknas Provinsi Tenggara, Pak Yosmin. Semalam saya sama-sama beliau. Kepala Sekolah SMA 1, terima kasih telah meluangkan waktu datang dari Raha, kemudian hadir di Kendari dalam agenda membawa aspirasi anak-anak bangsa yang kemudian terasa terdiskriminasi karena ulah oknum yang menggunakan kekuasaan di luar dari batas-batas undang-undang. Dan kemudian seluruh rekan-rekan aktivis yang telah meluangkan waktu datang di tempat ini, saya kira semua sudah hampir simpul Pak Ketua, bahwa apa yang telah dijabarkan oleh teman-teman, juga apa yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah bersama dengan Pak Kadis, saya kira ini semua sudah simpul. Tetapi bahwa ada hal yang kemudian saya perlu tegaskan kepada kita semua, bahwa dalam agenda rapat dengar pendapat ini, kalau kemudian yang kita undang adalah Sivitas Akademika, Universitas Haloleo, maka mereka juga bisa mencuci tangan dalam hal ini. Karena dalam kapasitas beliau bukan sebagai Sivitas Akademika, tetapi bahwa beliau menggunakan kekuasaannya sebagai rektor untuk melakukan intervensi terhadap seseorang yang kira-kira saya katakan beliau bisa intervensi. Tetapi ternyata yang intervensi adalah seorang kepala sekolah SMA 1 yang tidak bisa beliau intervensi. Andai kemudian waktu itu kepala sekolah SMA 1 bisa intervensi oleh rektor Universitas Haloleo, maka saya yakin bahwa akan berujung pada sebuah tindak pidana. Kenapa? Karena ada seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk bisa dijadikan standar untuk bisa mengikuti bebas tes. Tetapi kalau kemudian waktu itu andaikan bisa seseorang yang tidak layak menjadi layak, maka orang-orang tersebut bisa melapor ke kepolisian yang akan dipenjara oleh beliau. Ingat Pak, tindakan dilakukan oleh seorang Zamrun itu adalah tindakan seorang pribadi, bukan di luar, bukan sebagai Sivitas Akademika saya anggap. Kalau kemudian dirapat dengan rakyat RDP berikutnya diundang oleh Sivitas Akademika, maka siapa yang akan datang kira-kira untuk membantu itu? Oleh karena itu tentu kita juga butuh bagaimana kemudian menginginkan agar rektor ini bisa bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia lakukan, dia ucapkan, karena itu dua sudah tersebar di rekaman-rekaman yang berseliweran di masyarakat. Universitas Haloleo itu merupakan satu universitas terbesar di Sultra dan itu juga menjadi kebanggaan kami. Beliau juga sebagai alumni, mungkin kita semua adalah alumni Universitas Haloleo. Masa hanya seorang Pak Zamrun kemudian merusak Sivitas Akademika ini? Apa sih beliau yang punya kekebalan apa terhadap hukum di Republik ini? Jangan kemudian dia menganggap DPR ini juga beliau yang tidak menghargai. Ingat, DPR juga itu mempunyai fungsi pengawasan. Bisa menjadi jaksa, bisa menjadi polisi, bisa menjadi apapun. Ingat. Tetapi kalau hari ini kemudian rapat dengan pendapat ini beliau tidak datang, jamin apa kemudian berikutnya rapat dengan pendapat ini kemudian beliau hadir? Teman-teman siswa sudah datang pakai biaya sendiri. Kepala sekolah juga pakai biaya sendiri datang dari mana? Hanya karena persoalan seseorang ini, gitu. Ya. Artinya akan bisa terjadi lagi ini kalau kemudian orang ini tidak ditindaki secara serius. Andai kemudian DPR juga bisa merekomendasikan pada persoalan tindak pidana, ayo kita sama-sama lakukan itu. Ya. Tetapi bahwa saya yakin abang-abang saya, bapak ibu yang ada di Komisi 4 juga bisa menyelesaikan masalah ini kalau kemudian pada akhirnya di rapat dengar pendapat di DPR Provinsi Sulawesi Tenggara ini bahwa Pak Zamrun seorang pribadi masih tidak menghargai ini, maka tentu seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi bahwa ada jenjang yang lebih tinggi. Saya pikir ini juga harus kita lakukan. Kenapa? Supaya beliau juga tidak semena-mena. Pak, saya ikuti betul Pak Rektor ini sejak menjadi rektor sampai 2 periode. Saya melihat seorang yang feodal gitu. Ya. Kecuali mau dipuji-puji dan sebagainya. Itu fakta, saya katakan. Oleh karena itu jangan lagi terjadi lah, saya kira. Tentu kita juga berharap teman-teman DPR menjadi satu lembaga yang menjadi tempat kami bersama.